Halo Elevators, pernah melihat tulisan ETOPS, ETOPS tertera di lambung pesawat? Tahu apa maknanya? Dan kenapa pesawat tersebut diberi tulisan ETOPS? Penasaran? Ayo kita bahas. Elevators, jika pernah melihat pesawat dengan tulisan ETOPS, ETOPS tertera di lambungnya, bisa dipastikan satu pesawat itu pasti bermesin ganda, mesinnya cuma 2. Dan pesawat tersebut sudah tersertifikasi untuk dioperasikan melalui jalur ETOPS, yaitu jalur yang khusus hanya bisa dilalui pesawat-pesawat yang tersertifikasi ETOPS dan oleh maskapai penerbangan yang tersertifikasi mengoperasikan pesawat ETOPS untuk jalur-jalur ETOPS. Kenapa harus demikian? Sejak tahun 1953, FAA, Federal Aviation Administration, mengatur bahwa pesawat-pesawat yang bermesin ganda, mesinnya hanya 2, itu rute penerbangannya tidak boleh melampaui 1 jam penerbangan dengan satu mesin dari bandara yang memadai untuk didarati. Pada zaman itu pesawat-pesawat besar pada umumnya bermesin 4. Nah, karena kekhawatiran kalau mesinnya hanya 2 dan mati 1, pesawat tersebut tidak boleh terbang lebih dari 1 jam penerbangan dengan satu mesin dari bandara memadai terdekat. Ini adalah untuk keselamatan, sehingga kalau terjadi salah satu mesin mati, pesawat tersebut maksimal hanya 1 jam terbang dari bandara memadai terdekat. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan, karena dengan rute yang demikian pesawat bermesin 2 ini juga jarak tempuhnya lebih jauh daripada yang bermesin 4 karena tidak bisa terbang lurus. Namun seiring dengan kemajuan dan kehandalan teknologi, pesawat-pesawat bermesin ganda ini makin aman, sehingga sangat jarang terjadi masalah di mana salah satu mesin harus dimatikan. Untuk itu kemudian dirancanglah jalur ETOPS untuk tipe-tipe pesawat yang sudah tersertifikasi dan juga maskapai penerbangan yang sudah tersertifikasi untuk melayani rute ETOPS. Pesawat-pesawat yang tersertifikasi ETOPS diizinkan terbang menggunakan rute atau jalur yang lebih jauh dari bandara terdekat yang memadai sebagai bandara alternate. Kalau tadinya hanya boleh maksimal 1 jam atau 60 menit terbang dari bandara terdekat, pada awalnya ETOPS mengizinkan pesawat-pesawat untuk terbang hingga 120 menit dengan satu mesin ke bandara memadai terdekat. Dan dalam perkembangannya bahkan boleh sampai 4 jam, 240 menit dari bandara terdekat sebagai alternate. Elevators, pada tahun 1985 diterbitkan pertama kalinya sertifikasi ETOPS 120 menit untuk pesawat jenis Boeing 767
yang dioperasikan oleh Trans World Airlines TWA, sebuah maskapai penerbangan di Amerika yang melayani rute Boston, Amerika Serikat ke Paris di Perancis, Eropa. Dengan memanfaatkan jalur ETOPS tersebut, TWA mampu memangkas durasi penerbangan karena jalurnya lebih pendek, bisa potong kompas, juga menghemat bahan bakar. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, Boeing 777 mendapatkan sertifikasi ETOPS 180 menit. Ini juga yang pertama kali diterbitkan, yang berarti Boeing 777 bisa terbang lebih jauh lagi dari bandara alternate hingga 3 jam dengan satu mesin dari bandara alternate, dan tentunya ini juga menghemat durasi terbang, menghemat bahan bakar. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan memberikan visualisasi tentang perbedaan pemanfaatan jalur ETOPS dan non-ETOPS sebagai berikut. Aviators bisa melihat pada peta dunia ini, di mana area yang berwarna putih ini adalah area yang bisa diterbangi oleh pesawat bermesin ganda atau bermesin dua, sangat terbatas karena pesawat bermesin ganda tidak boleh terbang melampaui kemampuan jangkau terbang dalam 1 jam dengan satu mesin ke bandara alternate jika terjadi masalah. Nah, kemudian kita melihat peta yang kedua di mana sudah menggunakan ETOPS 120. Pada bagian yang berwarna putih ini menunjukkan daerah-daerah mana yang bisa diterbangi oleh pesawat tersertifikasi ETOPS 120. Jangkauannya lebih luas dan tentunya ini memungkinkan penerbangan untuk memangkas waktu penerbangan dan bahan bakar karena bisa terbang lebih direct, tidak harus muter-muter. Pada bagian yang ketiga yaitu peta dengan jalur ETOPS 180, makin banyak lagi area yang berwarna putih, yaitu area yang dapat diterbangi oleh pesawat-pesawat bersertifikasi ETOPS 180, yaitu pesawat-pesawat yang masih mampu terbang terkendali walaupun hanya dengan satu mesin, paling lama 180 menit dari bandara memadai terdekat sebagai bandara alternate. Aviators, untuk mendapatkan sertifikasi ETOPS, pembuat pesawat harus mampu membuktikan bahwa jenis atau tipe pesawat yang diajukan untuk sertifikasi itu mampu terbang terkendali dengan satu mesinnya mati, berarti hanya terbang dengan satu mesin. Untuk itu diperlukan sistem kelistrikan, sistem hidrolik, sistem komunikasi, dan kemampuan memadamkan api yang lebih handal. Sehingga ketika pesawat mengalami masalah satu mesin mati, dia masih dapat diterbangkan ke bandara memadai terdekat sebagai bandara alternate. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikasi ETOPS 180 menit, pembuat pesawat harus mampu membuktikan bahwa tipe pesawat yang diproduksinya sudah mampu melaksanakan prosedur ETOPS 120 menit
selama minimal 1 tahun tanpa adanya gangguan atau permasalahan. Aviators, fakta menarik yang perlu kita ketahui adalah untuk standar ITOPS 180 hanya terjadi insiden 0,02 dalam setiap 100 jam. Ini berarti hanya terjadi insiden 1 mesin mati dalam 50.000 jam penerbangan. Jadi sangat rendah dan pesawat-pesawat bermesin 2 ini sangat handal. Bayangkan dalam 50.000 jam terbang itu hanya terjadi 1 kali insiden di mana mesin mati atau harus dimatikan. Walau tipe pesawat sudah tersertifikasi ITOPS, itu tidak berarti semua maskapai penerbangan leluasa memanfaatkannya untuk menerbangi jalur ITOPS. Jalur ITOPS hanya boleh dioperasikan oleh maskapai-maskapai penerbangan yang juga sudah tersertifikasi ITOPS, yaitu memberikan pelatihan khusus bagi pilot, flight operation officer atau dispatcher, dan juga engineer-engineernya. Ini untuk memastikan bahwa pesawat yang baik ini juga dioperasikan oleh maskapai penerbangan dengan SDM yang memenuhi standar ITOPS juga. Nah, mungkin selanjutnya Aviators bertanya, oke, udah tahu soal ITOPS, terus manfaatnya apa buat kita? Yang pertama, pesawat yang tersertifikasi ITOPS itu menunjukkan bahwa pesawat-pesawat tersebut sudah dilengkapi dengan sistem komunikasi, kelistrikan, hidrolik, dan pemadaman api yang handal. Jadi ini lebih menjamin keselamatan kita. Yang kedua, pesawat yang tersertifikasi ITOPS itu boleh menggunakan jalur ITOPS, yaitu jauh memangkas durasi terbang dan tentunya juga memangkas bahan bakar. Ujung-ujungnya biaya operasinya lebih rendah dan manfaatnya bagi kita, tiketnya bisa lebih murah. Bagaimana di Indonesia? Nah, untuk penerbangan domestik terutama di Indonesia, kita tidak terlalu membutuhkan ITOPS karena bandara-bandara besar di Indonesia yang pada umumnya melayani Boeing 737, Airbus 320, pada umumnya dapat dijangkau dalam waktu 1 jam terbang dengan 1 mesin. Jadi untuk rute-rute domestik tidak diperlukan sertifikasi ITOPS, baik pesawatnya maupun maskapai penerbangannya. Lantas ITOPS untuk apa? ITOPS terasa manfaatnya untuk penerbangan jarak jauh yang melintasi lautan atau mungkin gurun pasir kosong atau mungkin kutub di mana tidak ada bandara di sana, sehingga bisa memangkas waktu penerbangan. Biasanya untuk penerbangan-penerbangan lintas benua. Aviators, demikian sekilas tentang ITOPS. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.